بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا مثل ما نوى آباؤنا وأجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأسلافنا الصالحون، ونوينا مثل ما نوى سيدنا الإمام عبد الله بن عمر الشاطري وسيدنا أحمد بن عمر الشاطري وسيدنا وأولادهما وسيدنا محمد بن سالم بن حبيب بن شيخنا الحبيب مشهور شيخنا الحبيب معروف الحبيب محمد بن علي السقاف. الله يدخل يدنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم، ونسأل الله القبول الأكبر، ونسأل الله والله رفضنا وعلى تقوى العافية وصلاح العاقبة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والاندفاع وتذكر وتذكير الإفادة والاستفادة، وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشربا صافي الهني، يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، باب الصداق. الصداق لغة ما وجب بنكاح، وشرعا ما وجب بنكاح أو ودع أو تفويض بضع كهراء. ضابط الصداق. ضابط الصداق كل ما يصح كونه مبيعا عوضا أو معوضا، صح كونه صداقا، وما لا فلا. الوليمة لغة مشتقة من الولم وهو الاجتماع، وشرعا اسم لكل دعوة أو طعام يتخذ لحادث سرور أو غيره. حكم الوليمة الندب، وحكم الإجابة إلى الوليمة العرس، الوجوب العيني بشروط كثيرة منها إسلام الداعي والمدعو وعموم الدعوة، وأن يدعوه في اليوم الأول وإلا يعذر وألا يعذر. Bab sadaq. Bab tentang sodak atau mahar. Ada mahar, ada lamaran. Kalau lamaran itu bahasanya jihaz, kalau bahasa Arabnya itu. Dan lamaran itu lebih condong atau gambarannya seperti hadiah, dan tidak sama sekali masuk ke dalam persyaratan nikah. Tidak seperti kuatnya mahar. Oleh karena itu, jika dikatakan lamaran itu adalah hadiah murni, maka tidak boleh kembali lagi. Jadi kalau orang sudah melamar dengan tujuan lamaran tersebut adalah keniatannya hadiah, maka tidak ada rod, tidak boleh diminta balik. Batal atau tidak batal. Tapi ada yang mengatakan itu lamaran itu bukan hadiah, sehingga kalau dikatakan lamaran tersebut bukan hadiah, maka ada beberapa keadaan. Termasuk pendapat ulama adalah mengatakan apabila itu dibatalkan karena tujuannya adalah nikah. Ibaratnya itu bahasanya apa? Ngecup. Apa ngecup itu? Booking ya, sudah apa? Ya itulah. Ya bahasa Jawa cup itu. Kita cup sih loh ya. Jadi itu tujuannya seperti itu. Sehingga kalau misalnya dibatalkan dari pihak perempuan, maka pihak perempuan
harus kembalikan atau pihak laki boleh meminta kembali. Tapi kalau misalnya itu dari pihak laki, ini lamaran ya, bukan mahar. Tapi kalau dibatalkannya dari pihak laki, maka pihak perempuan tidak perlu mengembalikan. Nah, itu salah satu pendapatnya. Ada pendapat yang mengatakan baik dari pihak perempuan ataupun dari pihak laki kalau pernikahan itu batal karena lamaran itu keluarnya dari tujuan nikah. Tujuan nikah. Maka boleh diminta lagi. Karena bukan termasuk hadiah. Jadi itu keadaan daripada lamaran. Akan tetapi ini adalah sadaq, yaitu mahar. Secara bahasa lughatan ma wajaba binikahin adalah hal yang diwajibkan di dalam pernikahan atau dengan pernikahan. Aslinya mahar itu adalah untuk pernikahan. Cuma nanti adanya ketergelinciran makna. Jadi mahar itu macam-macam. Mau jauh jimat saya kata mahar. Ya. Maharnya piro iki. Nah, jadi seperti itu. Bahkan dipakai untuk nawar burung. Nah, katanya kalau burung itu ditawar dan dibalik was cepat mati. Tidak mati wiper. Ucul lepas. Makanya nggak boleh dengan tak beli tapi tak mahari. Wah macam-macam ya. Itu bahasanya orang-orang. Itu sodak dikatakan di catatan kakinya. Ma wajib binikah. Faqat yaitu hanya untuk nikah, tidak yang lainnya. Yakunul makna syar'i, maka ini makna syar'inya a'am minal makna lughawi, lebih umum ya, daripada makna secara bahasa. Ala aksal kaidah, tidak atau sesuai dengan lawannya kekaidahan yang biasanya. Makna lughawi itu lebih umum daripada makna syar'i. Makna lughawi apa? Di sini makna lughawinya lughatan itu tadi ma wajaba binikahin, yang wajib atas suatu pernikahan. Contohnya bagaimana? As-saum. As-saum lughatan al-imsak. Saum, puasa itu secara bahasa imsak. Imsak apa? Semuanya. Siti Maryam saum. Saumnya Siti Maryam termasuk nggak ngobrol sama orang, nggak bicara dan sebagainya. Itu namanya saum. Atau anak kecil itu dikatakan saum. Saum secara lughatan. Jadinya apa? Poso beduk. Iya. Itu kalau dibilang secara syariat haram, dosa kita ngomong. Karena itu sampai beduk itu tidak dinamakan puasa. Ya. Tapi kalau secara bahasa saum yaitu imsak, nahan makan sampai kapan? Imsak poso sampai beduk. Ya, posonya itu namanya bahasa lughatan. Secara umum lebih luas, apapun yang dinamakan imsak atau nahan, maka itu puasa. Tapi secara syariat lebih mengerucut lagi, yaitu imsak yang maksus, ya, imsak atau menahan secara khusus dengan niat dari sesuatu yang khusus dengan niat yang khusus dan cara yang khusus. Lebih mengerucut lagi. Tapi kalau mahar ini lebih meluas. Secara bahasanya lebih a'am ya. Anal makna lughawi a'am minal makna syar'i, itu kaidahnya. Tapi di sini itu lebih mengerucut, lughawinya lebih kecil, lebih mengerucut maknanya. Artinya apa? Hanya untuk nikah. Ma wajaba binikahin, apa-apa yang wajib dalam pernikahan, dikeluarkan dalam pernikahan. Selesai. Hanya nikah. Tapi secara syariat maknanya lebih meluas lagi. Bukan mengerucut tapi lebih meluas. Beda dengan kaidah yang aslinya. Wa hadza 'ala rajih min annahu la farq baina as-shidaq wal mahar. Dan ini adalah makna yang kuat atau makna yang unggul dari bahwasannya tidak ada perbedaan antara sodak dan mahar. Mahar sodak podo katanya. Ya.
Wa amma ala makila min anna sodaq. Dan adapun dari makna bahwasanya dikatakan sodak itu ma wajaba bitasmiyatihi fil aqd, yaitu apa-apa yang wajib disebutkannya di akad, wal mahar, sedangkan mahar ma wajaba bi ghairihi adalah yang diwajibkan walaupun bukan di akad tapi di selainnya pun. Famutasawiyan, maka maknanya bisa sama. Wa huwa ala khilafil qaidah mutaqaddimah aidan, ini adalah khilaf daripada kaidah pentakrifan, kaidah penyebutan atau penamaan. Intinya mahar dan sodak itu bisa maknanya sama, bisa maknanya beda. Adapun kalau dinisbahkan kepada suatu pernikahan maknanya sama. Tapi kalau dinisbahkan kepada selain pernikahan bisa maknanya beda. Sedangkan sidak itu enggak, atau sodak itu tidak masuk kemana-mana. Sedangkan mahar bisa masuk kemana-mana. Mahar bisa masuk kemana-mana. Nanti makna atau pengertian sodak sendiri banyak. Banyak. Bukan 1, 2 cuma mahar sodak, enggak. Nanti ada fard, ada soduqotihin nihlah. Ada apa? Faradun fariidah, ada fariidah, makna fariidah itu nanti bisa artinya mahar dan lain sebagainya. Nanti insya Allah akan lewat. Sedangkan secara syariat, ma wajaba, apa-apa yang wajib. Di sini ma wajaba itu apapun wajib, syamil adalah termasuk lil mal wal manfaat, termasuk mal, harta dan manfaat. Seperti ada yang pernikahan dengan manfaat mengajarkan surat Ar-Rahman. Ya. Dan juga ada dengan manfaat-manfaat yang lain. Tapi ada permanfaatan itu yang tidak boleh dijadikan mahar. Seperti misalnya perkawinan silang antara bapak dengan anak, bapak dengan anak. Saya nikahkan kamu dengan mahar, kamu nikahkan saya dengan anakmu. Jadi pernikahan silang. Nah ini harusnya kalau sidak itu kalau salah atau sidak itu kalau nggak benar, ya kalau rusak itu baliknya mahar mithil. Tahu mahar mithil? Mahar mithil itu mahar sejenisnya. Kalau misalnya perempuan di zaman sekarang ini, perempuan itu maharnya itu 500.000, sedangkan kalau rusak mahar pada satu akad ya, atau tidak disebut, maka kembalinya ke 500 tersebut. Tapi kalau disebut misalnya 100.000 nggak perlu kembali ke 500. Saya kasih contoh, misalnya ada fulan ya, menikahi seorang perempuan, dalam akadnya mahar tidak disebut. Contohnya angkah tuka wazawaj suka, saya nikahkan dan kawinkan engkau fulan bin fulan dengan seorang perempuan yang bernama fulan bin fulan. Langsung dikatakan saya terima nikahnya dan kawinnya fulana binti fulan. Selesai. Maharnya disebut ya? Enggak. Nah terus bagaimana ini? Apakah enggak pakai mahar? Enggak. Maka maharnya adalah dengan mahar mithil, mahar sejenisnya. Mahar sejenisnya itu ya mahar perempuan yang lain yang sama dengan itu. Ya. Kalau itu perempuan itu misalnya perempuan merdeka dan lain sebagainya, biasanya maharnya adalah 500.000, ya kembali ke 500.000. Padahal harusnya besok lebih murah. Nah kalau lebih murah bagaimana? Ya sebutin aja. Saya nikahkan dan kawinkan ya fulan. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan seorang perempuan yang bernama fulan binti fulan dengan mahar 100.000 rupiah tunai. Ya yang disebut di akad, saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mahar tersebut atau dengan mahar 100.000 tunai. Jadi. Nah sampai sekarang ini yang gak repot, mahar itu katik nomor cantik rek. Iki wong kawin ndak duwe perasaan ya gini. Sing sore iku sing ngawin no. Loh saya ini pernah menikahkan orang perempuan dengan mahar iku pecahan. Sampai tak takoki, kok niki kayak mahar sakmono iku ono ta dhuwit sak rupiahe. Saya lupa berapa nilai maharnya, itu cuma dengan mahar 1999 apa ngono kok piro ngono.
Aduh, cek roti ya. Lho ngono iku nek di bahasa Indonesia sih enak, bahasa Arab iku lho sing galen nurut. Lah iki sing kawin lanang iki enak. Kalau yang laki ini enak jawabnya bil mahar madkur. Selesai. Begitu orang ini olah otak. Apa mari? Ngono iku ambek emas dengan seperangkat salat dan emas senilai sekian sekian koma sekian sekian gram. Ya. Kok disebut to kabeh. Iki apa tak kei bahasa sing gampang, engko dhek sing bingung. Tak kei bahas saya sebutkan maharnya dengan detail seperti yang ditulis itu nanti ya apa saksi-saksi ini masuk ngerti gitu. Saksi itu paling sah, surai ala kadar sebagaimana kadar perutnya gitu loh. Ya. Nek nikahe rodok suwe titik salah nggak sah mbus pokoknya perut mengatakan wis sah wae lang mangan. Paham ya? Jadi saksi sah, ayo tak ada kebulire. Selesai. Tapi sing nawin dulu. Lah kalau begini bagaimana? Bisa dengan mengatakan angkah tuka wa zawj tuka makhtubataka fulana binti fulan bil mahar al muttafaq alaih. Ya. Dengan mahar yang disetujui. Lah ini ngomong, saya terima kawinnya dan nikahnya dengan mahar tersebut atau muttafaq alaih. Selesai. Tapi sing mangkelno iku ngono iku muttafaq alaih iku koyoke kalau yang nggak paham paling lho ya apa mahare kok gak disebut ini ngono repot maneh. Ngono iku apa yang KUA atau orang yang menikahkan itu sibuknya atau sulitnya itu di situ. Gara-gara model-model wong apik kawin kayak gini sing repot ya. Wah kada. Wa syumulihi al-ikhtisas ghair murad. Tapi masuknya ikhtisas itu enggak termasuk di sini. Artinya apa? Kalau ikhtisas itu barang yang apabila dijual dengan raf'ul yad. Yang perlu diketahui di dalam sidak itu ada kaedahnya. Apapun yang sah dalam perjualbelian termasuk thaman wal muthman. Maka sah untuk dijadikan mahar. Apa thaman muthman? Thaman itu duit, muthman itu barang. Nah barangnya itu apa? Terutama barang yang sah dijual belikan. Sedangkan ikhtisas itu nggak sah jual beli. Sahnya apa? Ada yang ingat? Sahnya adalah raf'ul yad, angkat tangan. Jadi kalau ada satu orang ya kawin terus kemudian mahar itu anjing, ya itu seharusnya tidak sah. Kenapa? Karena anjing tidak sah dijual belikan. Nanti insya Allah lewat di dalam kaidah sidak atau dhabit atau ketentuan sodak tersebut. Ya, lalu kemudian dikatakan wa syar'an ma wajaba binikahin, dengan suatu pernikahan. Nikah itu jadi seperti ini. Mahar itu jadi mahar kalau itu adalah dalam pernikahan. Pertama. Semua mengerti itu. Kabeh, mung ape kawin iku kabeh sing durung apa-apa, lho mahare piro? Iku sing takokne iku lho. Yang ditanya itu mesti maharnya berapa? Mahar. Maklum, kalau nikah tahu. Awat'in. Nah, ini watak sekarang. Kenapa? Di sini dikatakan catatan kaki nomor 5, ai fi syubha, watak dalam mengumpuli, ya, watak itu mengumpuli baik syubhat atau tafwidin, itu hal yang lain, ya. Watak syubhat. Syubhat itu macam syubhat mahal, syubhat tarik, itu ada nanti insyaallah. Ada itu dalam bab perzinahan nanti ada hadus zina itu tersebut. Syubhat tarik, syubhat mahal itu kayak gini loh. Salah satu contohnya itu gini. Satu orang menikahi seorang perempuan. Yang perempuan ini anggap saja namanya Susi. Susi punya saudara namanya Sisi. Kembar plek. Ya. Oh, kembar apa namanya? Kembar identik. Pas kawin malam-malam mau ngumpuli
yang dinikahi ini susi. Pas dikumpuli dalam keadaan lampu mati, gelap dan lain sebagainya, ternyata yang dikumpuli itu sisi. Dulure. Ngono ya meneng wae sisi. Ya. Sisi yang dikumpuli ini. Nah ini bagaimana? Apakah termasuk zina apa enggak? Nah itu nanti dibahasnya di dalam wata syubhat. Syubhatnya itu bisa syubhat mahal, syubhat torik dan lain sebagainya. Itu contoh syubhat. Ojo jeru-jeru, engko tambah ngeluh. Pembahasannya mahar kok nang ngono, bingung ya. Itu. Al-tafwid perwakilan perpasrahan, pasrah. Ya. Au kana la akad fasid ataupun mahar itu karena akad fasid. Sawa'un kana al-wata' fil gubul au fid dubur ataupun itu wataknya dikumpulinya itu baik dari jalan belakang atau jalan depan. Intinya mahar itu diberikan kalau ada ketentuan watak hukum masuki. Sehingga perempuan itu boleh nolak kalau maharnya belum diberi. Dengan mahar sekian. Enggak sing bojone ini. Malam pertama habis marani enggak bisa. Maharnya mana dulu? Lu dosa kok, enggak bisa, enggak dosa itu. Itu haknya dia. Haknya si istri. Makanya ya, banyak akhirnya orang-orang itu untuk menghindari ini termasuk yang diamalkan oleh mazhab Imam Abi Hanifah, termasuk orang-orang mazhab Syafi'i sing cerdas. Mazhab Syafi'i sing cerdas. Wong India ya gitu. Dan di beberapa tempat ya seperti itu di Indonesia. Apa itu? Kalau mau menikahkan anaknya dikawinkan dengan mahar yang gede sekalian. Ada orang Bugis di sini. Bugis itu nak kawin, yang laki itu sampai ngomong ini, ini apa didol anaknya kok cek larangi. Ini mau dijual kah anaknya ini kok mahal sekali itu maharnya. Mahar itu nggak tanggung-tanggung, 500 juta, ngono-ngono. Saya pertama ya heran, karena Rasulullah SAW bersabda, abrakuhunna akhafuhunna muhura. Dalam satu hadis Rasulullah SAW itu mengatakan paling berkaya seorang perempuan itu adalah yang maharnya itu paling ringan. Ringan itu standar ya. Artinya seharusnya itu kalau pernikahan itu maharnya itu 500 dirham. 500 dirham itu ya kurang lebih kalau satu dirhamnya itu 2,7 gram perak. Ya sekalikan 2,7 gram perak dikali 500. Ya kurang lebih 10 juta atau 11 juta sampai 12 jutaan gitu. Dan tidak kurang daripada 10 dirham. 10 dirham itu piro? Ya 10 dirham itu ya tahu sendirilah. 2,7 kali 10 ya 27 gram. Kalau sekarang harganya berapa itu? Ya, sekali itu. Hah? Perak. 3 juta. Oh iya, emas larang. Hah? Enggak, perak asli, perak murni. Monel itu lain lagi. Sare wis sithik. Iya kalau di tempatnya dikatakan monel punya kalau perak itu maksudnya. Oh enggak. Ini perak ini. Ini perak ini. Monel itu campuran monel ya, stainless dan lain sebagainya itu. Kalau perak enggak murni dia perak. Ya harganya itu kurang lebih ya berapa lah 1 gramnya itu berapa? 5.000, enggak. 1 gram. 35.000. Oh, ya lumayan lah. Dikalikan 10 ya 3 jutaan ya. Bro, 300. Ya, itu sunnah tidak lebih tidak kurang dari itu. Tapi perempuan itu kalau punya bapak cerdas, mahar itu diakhir. Tapi bukan kontan ya. Dengan mahar misalnya 1 miliar bukan tunai, tapi muajjal. Nah, muajjal itu bagaimana? Tempo atau utang dengan mahar 1 miliar tapi utang. Loh kenapa itu? Itu nanti subhanallah
menjadi beban untuk suami karena suami itu utang seperti itu sama istri, jadi suami itu nggak iso berkutik. Kon kawin meneh tak tagih kon. Iso apa bojo kok ini? Aduh kon. Nggak bisa kasar, nggak bisa anu. Nah ini sebagian orang seperti itu. Ini madhab Imam Abi Hanifah gini. Wong India itu ngono rek. Orang India itu begitu. Jadi suami itu nggak bisa apa-apa dengan tuntutan mahar 1 miliar suruh mengembalikan. Dan itu berhak, si istri berhak. Ya. Nah, kalau sekarang ini kan tidak maharnya murah, jadi sedeng tak kawin mana. Ini gara-gara kemurahan mahar. Jadi seperti itu. Ya, wat'in au tafwiti bud'im gahran, atau dengan melepaskan atau lepas atau luput ya, daripada permanfaatan budh'. Ya, apa budh' itu? Maaf, budh' itu kemaluan perempuan. Manfaatnya itu, kawin itu manfaatnya apa sih? Ya iso dikumpuli. Salah satu daripada makna pernikahan atau manfaat pernikahan. Iso dikumpuli. Nek kawin ya iso dikumpuli ku ngeluh. Aku ngene biasanya. Tapi ini sekarang yang repot di sini dikatakan catatan kaki nomor 1. Seperti apa itu? Ka'an ardu'at zaujatuhul kubra as-sughra. Seorang suami menikahi, seorang suami berarti punya istri ya, istri pertama. Kawin dengan istri kedua yang dia itu masih di bawah 2 tahun, dunal haulain. Di bawah 2 tahun. Berarti si waktu-waktu nyusu. Lo kok iseng? Istri yang pertama ini diambil kemudian disusoni. Khamsa radha'at mutafarraqat musybi'at. 5 susuan yang mengenyangkan. Terpisah dan mengenyangkan. Berarti nanti ini si istri yang kecil ini atau istri kedua ini jadi apa? Anak susu. Lah bapaknya siapa ini? Otomatis bapaknya adalah suami. Nah kayak gini bagaimana? Bisa lepas dua-dua. Si suami ngawini iki, jadi ini ngawini anak EDW, anak susuan. Kalau sama si istri pertama, jadi apa? Mertua susuan. Repot. Akhirnya bagaimana? Lepas. Nggak bisa dinikahi. Maka karena tidak bisa dinikahi, mahar itu kalau orang kawin kemudian pisah sebelum dukhul, sebelum kumpul, maka maharnya balik separuh. Paham ya? Balik separuh. Enggak iso ngomong kabeh nak ya aku ndak ngapa-ngapakno kon kok ndak bisa. Balik separuh. Nah, siapa sekarang yang mengembalikan ini? Yang mengembalikan adalah istri pertama. Gara-gara kamu saya nggak bisa ngumpuli nanti ini suatu saat ini anak, maka kembalikan maharnya separuh. Itu istri yang pertama. Ya. Fa innahu yanfasikh nikahul itsnain, maka keduanya kawinnya batal kabeh, karo batal. Lah ya apa siji dadi anak susuan, siji dadi mertua susuan otomatis. Padahal ya bojone karo asline. Suaminya dua-duanya. Wa yajibu 'alal kubra nisful mahar saghira alizauj. Ya. Maka untuk istri yang pertama, istri yang tua, karena sudah pernah dikumpuli, maka maharnya nggak balik. Dan anak yang terakhir ini, anak apa? Istri yang kedua ini belum dikumpuli, maka maharnya balik. Lu yang balikkan maharnya siapa? Di sini katakan, yajibu 'alal kubra, yaitu istri yang tua. Ya, mungkin nggak ada kasus kayak gitu. Sehingga ono bojo keloro dijambak-jambak lah ngono. Enggak mungkin anu ya kan. Itu. Wa ka'an syahida jama'a syahadatan hisba bi annahu talaqaha talaqan ba'inan wa farraqa al-qadi bainahuma thumma raja'u ala syahada fa yaghramuna al-mahar kulluhu li tafwidihim bi dha'al. Seperti satu orang berjamaah memberikan suatu kesaksian bahwasannya ini mentalak. Oh enggak, ini istri ini sudah ditalak gitu, kesaksian. Padahal enggak ada nih ya, enggak ada. Si Z sama si Maryam menikah. Lalu kemudian datang beberapa saksi yang mengatakan bahwasannya si Z ini sudah mentalak itu Maryam.
padahal nggak pernah. Saksinya kemudian datang, berapa orang terserah saksinya. Biasanya ya berapa, 4 orang atau 5 orang atau terserah. Maka kemudian Qadhi memutuskan untuk memisahkan dengan berdasarkan kesaksian. Tak, Z, Maryam pisah. Lu Z belum mengumpuli si Maryam. Dan Z ini merasa nggak salah. Nggak taunya apa? Roja'u, saksi-saksi terus kemudian, oh duduk iki. Bukan ini yang bukan Z sama Maryam, tapi Z dengan Zainab katanya. Otomatis si Z dengan Maryam ini bisa. Ini namanya tafwidul bid'ah. Si Z tidak mendapatkan manfaat dari pernikahan dengan si Maryam. Lalu terus bagaimana? Maka wajib bagi saksi-saksi tersebut mengembalikan atau memberikan setengah maharnya si Maryam. Karena nggak bisa dikumpuli Maryam. Gitu. Hada in lam yasdukhum. Ini kalau mereka tidak akan memberikan sodak mereka. Ada yang memberikan sodak kumpulan jamaah. Jadi kalau misalnya ada 10 orang gregetan ambil 1 orang, ya. Cinta ini nggak kawin-kawin, ditunggu nggak kawin-kawin. Misalnya ada kumpulan orang ya, kumpulan orang diantaranya itu di situ ada yang namanya Z tadi. Z ini nggak kawin-kawin, cuman nggak mau nikah karena alasannya dia nggak punya mahar. Aku kepingin kawin tapi aku nggak duit mahar. Akhirnya semua orang ini ngumpulkan duit untuk membayar maharnya si Z. Itu maksud daripada ini. Wa illa fala gharam alaih. Kalau mereka itu bayarinya semuanya ini, ya patungan cuma untuk memberikan si Z tadi itu, maka nggak ada gharam, nggak ada denda lagi, nggak perlu dikembalikan. Wa alam anna tasmiyatul mahar fil aqd mustahabbah, ketahuilah bahwasanya pernamaan atau penyebutan mahar di dalam akad itu sunnah. Jadi jangan sampai nggak disebut maharnya nggak sah, nggak disebut itu sah. Disebut itu hukumnya sunnah. Hadza huwal asal, dan ini adalah yang aslinya. Wa qad tajibu fi suwar, dan kadang wajib di dalam beberapa gambaran. Antaranya minha ma law zawwajal qasira waliha bi aktsar min mahar mithil. Seperti seseorang qasirah waliha, yaitu walinya itu menikahkan dengan mahar aktsar min mahar mithil. Seorang perempuan dinikahkan oleh walinya lebih daripada mahar mithil. Mahar mithil itu mahar umumnya, ya, rata-rata misalnya 500.000, nggak taunya dinikahkannya dengan 1 juta sampai 2 juta. Itu aktsar, itu lebih banyak daripada mahar rata-rata. Maka boleh dia diem. Liannahu law sakata, karena dia itu suami, law sakata, kalau diam lawajaba mahar mithil, maka akan mewajibkan bagi si suami tersebut memberikan mahar mithil. Jadi suami itu gini ya, saya menikahkan orang, saya nikahkan dan kawinkan kamu dengan mahar sebanyak mahar 1 juta rupiah. Kalau si suami itu mengatakan saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mahar tersebut bimahril madkur, maka wajib yang disebut tadi. Paham ya? Wajib yang disebut. Berapa tadi yang disebut? 2 juta. Tapi karena si suami diem, ya, saya nikahkan dan kawinkan, saya terima nikahnya dan kawinnya. Titik tep, mandek, enggak nyebut tasmiyah enggak menyebut yang dikatakan tadi. Maka kembali ke mahar mithil. Mahar mithilnya berapa? 500.000. Yang disebut berapa? 2 juta. Jadi si suami kembali kepada 500 karena nggak disebut. Jadi kalau mahar nggak disebut di akad, itu jadinya nanti kembalinya mahar mithil. Tapi kalau disebut dan sesuai, maka apa yang disebut itu yang harus dibayarkan. Nek akeh, nek kalau banyak ya banyak, kalau sedikit ya sedikit. Gitu. Itu manfaat salah satunya. Wa qad tahrum fi suwar, dan kadang ada diharamkan, ya, penyebutan mahar itu di beberapa gambaran. Antaranya minha law zawwajaha bidunil mahar mithil.
seperti orang yang menikahkan biduni mahar mithil tanpa ada mahar mithil. Ya. Ini tadi gambarannya kalau banyak, tapi ini gambarnya sedikit. Ya. Biduni mahar mithil yaitu di bawah mahar mithil. Lausa kata lawajaba mahar mithil. Kalau sekiranya diem, wah aku kena mahar mithil. Yang disebut 100.000, mahar mithilnya 500. Kalau dia sebut saya terima kawinnya dan nikahnya dengan mahar yang disebut, maka dia harus memberikan 500.000. Tapi sekiranya diem, maka dia akan membayar mahalnya cuma 100.000 saja. Atau disebutnya tadi itu. Lalu saya kata lawat jabar mahar mithil. Waduh, kan aku menang bayar ini 500. Mending tak sebut wae. Nah ini disebutnya berapa? Ya 100.000 tadi. Dapat yang murah. Ini kayak jual beli gitu loh, Rek. Ya. Untung-untungan. Apa meneh untungnya nek wis oleh ayu mahare murah. Wah, wis barokah iku. Ya. Wa idza khalal 'aqd min tasmiyah, apabila kosong itu akad daripada penyebutan mahar, fa in lam takun mufawwadhah, kalau dia itu perempuan bukan termasuk mufawwadhah itu pasrah. Wis pasrah wis. Kawin ambek sapa wae sak pasrah itu. Mufawwadhah. Istahaqqat mahar mithil, maka itu perempuan mendapatkan mahar mithil. Kalau enggak disebut di akad. Wa in kanat mufawwadhah, kalau itu perempuan pasrah, tadi kalau enggak pasrah, tapi kalau ini sekarang pasrah, kan qalat, seperti seorang perempuan mengatakan kepada walinya, ya. Wa hiya rasyidah, yang perempuan itu tadi adalah orang yang masih berakal artinya. Zawwijni, nikahkan saya. Perempuan mengatakan nikahkan saya. Ya. Bila mahar, tanpa pakai mahar. Aku kawin noe wis. Pare piro? Enggak ganti mahar wis kawin no pokoknya. Seperti itu. Fazawwajhal wali, maka si wali menikahkan itu perempuan, wa nafal mahar, dan menghilangkan mahar, atau sakata, atau diem. Maka apa? Wajabal mahar bi ahada thalathata asya. Maka wajib perempuan tadi yang pasrah mendapatkan mahar dengan tiga perkara. Apa itu? Yang pertama, farad az-zawj ala nafsi. Si suami mewajibkan itu mahar terhadap dirinya sendiri. Ya, saya akan kasih 100 maharnya. Ya 100 itu mau, wajib itu. Ya. Farad az-zawj ala nafsi mahar mithliha halan min naqdil balad, tunai dari uang negeri tersebut. Saya kira rupiah. Au ghairihi, atau selainnya, kawinnya kasih uang dolar atau real Saudi. Wa radiyat bihi, dan situ perempuan ridho. Dua itu. Wa farad al-hakim idza tana az-zawj au tanaza'a fil qadar. Yang kedua apa? Si hakim mewajibkan untuk si suami jika suami tersebut tidak mau membayar maharnya. Harusnya dikembalikan ke mahar mithil, tapi si suami tidak gelem. Ya. Maka kalau nggak mau mahar mithil, si suami sekarang, karena nikahnya nggak pakai mahar, dan si perempuan mengatakan saya kawinkan saya tanpa mahar, maka si hakim memutuskan, tok, kamu bayar 300 untuk maharnya. Maka itu wajib untuk si suami memberikan 300 tersebut, walaupun si istri nggak minta. Aku nggak jaluk mas, aku sayang ambek kawan mas. Wah ini kelainan nih. Ya, suami kalau kayak gini terlalu soleha, sampai kebablasan. Paham ya? Atau wawat iyaha wa mitrahu maut wa ihdahuma. Atau diwata, begitu diwata ya sudah harus bayar. Karena wata itu kaitannya, ada yang mengatakan bahwasanya mahar itu terkait dengan wataknya. Ada yang mengatakan terkait dengan akadnya, ada yang mengatakan dengan wataknya. Sehingga kalau misalnya kalau terkait dengan watak atau hubungan, maka si istri itu boleh melarang dirinya atau mencegah dirinya untuk dikumpuli. Loh kan pasrah kata si suami.
Lu kan kamu pasrah, kamu minta bahwasanya ngomong sama bapakmu kawinkan saya walaupun tanpa mahar. Kata si istri, loh iya kan harus kawin mas, tapi nek ngumpulin ya saya cerita mas. Kalau ngumpulin ya bayar mas. Maaf pakai bahasa kasar ya, perempuan jalanan aja dikumpuli kali bayar, kok aku bojomu lah kok bayari. Ibaratnya itu seperti itu loh, paham ya? Nah, itu 3 perkara. Wah kata dhabitus sidak. Dikatakan sidak itu banyak maknanya, banyak di dalam Al-Quran pun disebut. Ya. Sidak itu ada beberapa hal. Yang pertama nihlah. Wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Begitu juga bimakna sidak fariidah. Ya. Fa'atu ujurahunna fariidah. Fa'atuhunna ujurahunna fariidah. Itu dalam Al-Quran. Ujur juga termasuk mahar. Begitu juga ada beberapa gitu disebutkan. Ada beberapa hal disebutkan. Ya. Malun apa gitu. Ada beberapa hal. Lalu kemudian dhabitus sidak. Ketentuannya sidak itu enggak sembarangan, mahar itu enggak sembarangan. Beb, alhamdulillah beb, saya nikah itu enggak pakai mahar saya ya Allah, istri saya ini saking baiknya beb. Ya, sampai ngomong, mas, uang 25 rupiah saja enggak apa-apa mas. Saking parah ya sing bojo ya medit, dikai 100 susu. Iki repot ini. Ngene iki repot. Ya. Isek kayak gini wong uncalno wae nang laut itu kayak gini. Ya. Iya, wis nek nikah kok ojo macam-macam ya. Hanya cuman dengan berdasarkan apa jadi bigora dihias dengan uang mahar sampai kayak apa angsa-angsaan, mentok-mentokan kan gitu ya. Dibentuk kayak mentok-mentokan terus engko dadi dhuwit selawe iku dadi ndok-ndoke. Itu ada kayak itu. Jadi mentok bertelur itu 25 rupiah. Kok gini kesel loh, aku tuh dijambak kok kayak gini. Iya, saya mengalami kayak gini beberapa kali. Ini tidak disebut ya opo, disebut ngesel loh. Ya. Dengan mahar khamsata mi'at alaf wa ishrin wa yakeh. Wa khamsa ishrin rupiah halan. Iki enak kali kebil tu nikah wa tasujah bil mahal madkur. Sing kita orang sing ngawinno iki ngarang utek ngene. Oh iki balik nembe iki dadi pilih ngene. Allah. Iya, ngesalna ngono iku. Jadi intinya sunnah menyebut mahar itu di dalam akad. Sunnah menyebut mahar dalam akad. Kalau nggak disebut bagaimana? Kalau nggak disebut maka wajib dengan mahar mithil. Mahar mithil, mahar rata-rata atau mahar umumnya. Dhabitus sidak, ketentuan daripada as-sadaq. Apakah semuanya bisa jadi sodak, jadi mahar? Nggak semuanya. Ada hal-hal tertentu yang nggak bisa. Jadi dikatakan catatan kaki, iya ada catatan kaki. Catatan kaki nomor 2, kama fil khatib ala Abi Syuja, seperti yang dikatakan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini dari syarah daripada Abi Syuja, wa fi syarh al-manhaj wa ghairihi, dari syarah kitab manhaj. Ma sahha kaunuhu thamanan, apapun yang sah untuk dijadikan sebagai thaman duit bayar. Sahha kaunuhu shadaqan, maka sah untuk menjadi shadaq. Wa fi fatawa al-Ashqar, dalam satu fatwa Al-Imam al-Ashqar mengatakan walladzi yadhhar fi dhabit, dan yang nampak di dalam ketentuan ini ma yasihu shadaqan, apa-apa yang dijadikan atau sah untuk menjadikan mahar, ayyuqal, yaitu dikatakan kullu ma qubila bi'iwadin, apapun yang bisa diterima dengan iwad itu bayaran ya, sebagai alat tukar ganti ya.
alat tukar menukar, ya, tukar menukar. Wa kana ma'luman, dan itu pun diketahui, maklum. Walam yakun bud'an, dan bukan termasuk bud'u, yaitu kemaluan perempuan. Sahha sidaqan, maka sah untuk menjadi sadaq, mahar. Wa mala, dan apapun yang tidak, fala, maka tidak. Yang nggak bisa untuk menjadi ini, yang sah untuk dijual belikan, termasuk yaitu bisa dijadikan alat tukar menukar. Tukar menukar itu nggak harus duit, karena ada sistem yang namanya barter. Ya, barter. Lalu kemudian maklum, diketahui, bukan majhul. Majhul itu apa namanya? Saya beri kamu dengan mahar yang maharnya gak ketok. Nah, misalnya maharnya itu ikan di dalam laut, apa-apa, mahar macam-macam. Ada ikan di kolam saya dengan mahar ikan yang ada di kolam. Kolam dikuras gak ada iwak belas. Apa gak nelongso kayak gini. Ya. Oh iya, di sini nggak ada, tapi di Lamongan mungkin ada, itu tempatnya tambak-tambak, ya kan. Nah, terus apa lagi? Budak, bukan buduk. Buduk ini tadi itu yang saya katakan, seorang seorang laki mengatakan zawwijni bintak, ya. Ala an zawwijni bintak ala an uzawwijaka binti. Wali. Mahar sapa? Mahar itu yo orang tadi itu, apa, putrinya. Kon kawinno aku, kon tak kawinno. Kamu kawinkan aku, maka kamu akan saya kawinkan dengan putriku. Jadi putrinya tadi itu budak. Siapa yang mau sama putrinya? Enggak. Yang mau itu ya adalah maaf ngumpuli itu putrinya. Maka itu namanya budak. Enggak bisa dijadikan mahar. Aku kawinno dulurmu, kok tak kawinno dulurku. Ya padha wae. Enggak bisa itu karena bukan mahar itu. Nah, kalau seperti ini bukan kembali ke mahar mithil, tapi apa? Akadnya enggak sah. Akadnya enggak sah. Itu. Wa fa kharaja ma la yuqabil bi'iwad wal majhul wa kal bid' ibtida'an ka zawwajtuka ala an tuzawwijni. Saya nikahkan kamu dengan fulan bin fulan dengan mahar, kamu kawinkan saya dengan orang itu. Jadi tukar kawin lah, ya. Kawin silang gitu. Ini nggak bisa. Kullu ma sahha kaunuhu mabi'an, apapun yang sah untuk dijadikan mabi' alat tukar atau jual beli, iwadhan, tukar menukarnya itu, au mu'awadhan, sama. Iwad tukar, mu'awad tukar menukar gitu. Sahha kaunuhu shadaqan, maka sah untuk dijadikan mahar. Wa mala, dan apa yang tidak sah, maka apa yang tidak bisa dijadikan ini, yaitu tidak bisa dijadikan iwad mu'awad itu, maka fala yasih. Apa paling sedikitnya mutamawwal atau mutamawwil. Mutamawwal atau mutamawwil itu apa? Apapun yang bisa lidaf'id dharar wal jalbin mafa', apa yang bisa untuk mencegah daripada bahaya dan bisa diambil manfaatnya, maka itu sah juga untuk dijadikan mahar. Kalau jual belinya jelas. Ya. Saya mau tanya, beras 1 cangkir manfaat apa enggak? Manfaat. Beras 1 biji, enggak manfaat. 1 cangkir bisa dijual 1 biji. Nah, 1 biji ini namanya ghair mutamawil. Ini enggak dinamakan harta. Karena apa? Iki digawe mangan ya enggak parek. Ya. Dibuat makan enggak kenyang, dibuang pun ya enggak sedih. Buang enggak sedih. Ya. Itu ghair mutamawil namanya. Al-walimah. Nah, ini kalau berdasarkan syariat, maaf ya, berdasarkan syariat, walimah zaman sekarang ini bisa dikatakan 80% gak wajib dihadiri. 80% gak wajib dihadiri. Ini syarat yang disebut di sini sedikit, tapi syarat yang disebutkan misalnya di kitab-kitab mutawwalat atau kitab-kitab yang panjang, ya anatut thalibin, waduh gak hadir, gak teko, gak wajib misalnya. Ya.
Tapi sekarang kita bahas walimahnya. Al-walimah lughatan, walimah secara bahasa mushtaqatun minal walam, terambil dari kalimat al-walam, walam. Wa huwa al-istima' maknanya adalah kumpulan, perkumpulan. Maksud intinya adalah al-ijtima'in nasaha 'ala ta'am, yaitu perkumpulannya manusia untuk makan. Nah nek sampai diundang walimah dari keimangan, dia duduk walimah iku jenenge. Ayo tak undang. Begitu diundang, apa iki walimah? Masya Allah. Tapi mangani enggak betul-betul. Di mangani kok enggak betul-betul. Maka bukan walimah itu namanya. Ya, itu bukan walimah. Walaupun orang yang datangnya itu dapat pahala, tapi ini bukan walimah. Seperti halnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Mengapa Ahmad bin Hanbal itu tahu di prank. Tetangganya itu manggil satu anak, panggil Imam Ahmad, bilang nanti malam diundang. Diundang mana? Di sini, walimah. Oke. Anak tadi gedor punya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Imam katanya, nanti malam diundang sama Fulan bin Fulan. Oh marhaba. Terus gak masak Imam Ahmad bin Hanbal. Undangan. Berangkat. Begitu sampai depan rumahnya itu diketuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bingung loh. Imam, kata tetangganya tadi, kenapa datang? Loh, katanya diundang. Nggak ada undangan di sini. Nggak ada acara di sini. Oh, nggak ada. Balik lagi. Besok ya gitu. Sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ngono itu ya Imam Ahmad bin Hanbal teko terus. Datang terus padahal di prank, nggak ono acara. Jadi kita orang sehari 2 hari wis mas bojo iku percuma gitu. Imam Ahmad bin Hanbal ini beda, datang tetap. Sampai akhirnya yang tetangganya itu yang jemuari. Imam Ahmad ini tak prank nggak tahu mari, tak teko terus diseriusi temen di temennya Mbak Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai akhirnya sungkan mengatakan, ya Imam, kamu itu di prank. Tapi datang terus. Gak pernah ada makanan, gak ada pernah walimah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, loh saya diundang ya saya datang dapat pahala. Nah sampai ngeprank saya, ngeprank terus ya, sampai ini dapat dosa katanya. Paham ya? Sampai ini dapat dosa. Subhanallah. Ya. Itu walimah. Wa syar'an secara syariat, ismun suatu nama likulli da'watin, di setiap undangan, dakwah itu undangan, auto amin auto makanan, ay mad'um yaitu dimakan, makul, ay mad'um, makulun au mashrub. Apapun yang bisa dikonsumsi, baik itu makanan atau minuman, seperti gahwa, diundang ngopi. Ayo semuanya datang ke rumah saya. Ada apa? Kita ngopi. Ya itu jenenge walimah. Cuman walimahnya namanya makdabah. Makdabah itu apa? Gak ono tujuan, gak kawin, gak sunat, gak teko perjalanan, moro-moro ngundang ngombe, ngundang makan, dan itu namanya makdabah, hidangan. Wala hadda li agaliyah, tidak ada batasan untuk sedikit atau banyaknya. Agalul kamal syah, paling sedikitnya makanan kalau walimah ya syah. Apa itu? 1 ekor kambing. Paling sedikitnya yang sempurna. Waduh, nggak ada kambing. Apakah dia masih yo kuaci? Loh iya, saya pernah diundang itu cuma mangan kuaci rek. Ayo tak kebet ke rumah, waktu di Hadramut. Wah, tak parani. Ya, dadak apa? Kuaci. Mari walimah beset kabeh ilat itu. Karena makan kuacinya Hadramut sama sini beda. Sini kan dibuka, ambil bijinya kan gitu ya. Kalau sana ndak, ambil 1 genggam, masukkan mulut semuanya. Iya. Kadang-kadang disimpen. Lho, makan nih, ilat iku sakti kabeh. Jadi dengan dibantu sama lidah, itu kulitnya sudah buka, masuk. 2 tahun aku belajar ngono iku 2 tahun rek. Iya. Itu. Yutakhad li haditsi surur, diambil itu walimah, diadakan karena suatu perkara yang membahagiakan. Ai ma yusirrul insan kal urs, apa-apa yang membahagiakan manusia walaupun seperti pernikahan, au ghairihi ataupun selainnya, juga bahkan kawadhimah, seperti walimah namanya wadhimah. Apa wadhimah itu? Walimah tapi bukan kebahagiaan, kesedihan.
Namanya walimah. Untuk apa? Kematian. Orang wong mati undang-undang mangan. Ayo sini mati, ayo. Itu tahlil itu lho, Rek. Ya, itu tahlil, itu ada. Iya. Cuman kan datang terus mau cuman mangan tok, enggak didongakno iku lah ya apa gitu loh ya. Makanya ada ayo afdhalu dzikri fa'lam annahu selesai itu makan keluarga. Ayo rawani tokno kan kayak gitu ya. Nah, itu seperti itu. Itu namanya walimah juga tapi namanya walimah. Loh, bukan tahlil BP, tahlil itu la ilaha illallah itu. Itu tahlilnya. Wahakadha insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lebih jelaskan panjang lebar dan bentuk-bentuk walimah. Walimah itu macam-macam ya. Wallahu taala alam bisawab. Kita doa, setelah doa insyaallah yang mau bertanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا مع أهل القدر أنت وذكر ربي وفقنا ووفقكم بما ترتدي قولا وفعلا كرما دائما وأهل أتقيا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا الرسل المنون واغفر واستر أنت أقرب من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang mau bertanya silahkan. Hah? Mabi itu kalau di be itu mabi itu bisa bermakna be-nya, bisa bermakna mabi itu alat yang apa namanya sesuatu yang dibeli. Iya. Yang bisa jadi tukar menukar atau jual beli. Iya. Lewat tukar, muawad itu tukar menukar maknanya itu. Tukar menukar. Tafwid. Tafwid. Tafwid itu pasrah. Wa ufawwidu amri ilallah, saya pasrahkan urusanku kepada Allah. Kalau dalam nikah tadi terjadi mahar itu halal ya, maharnya bayar kontan ya. Tetapi ketika terjadi nikah, si lelaki ingat punya hutang. Ketika punya hutang, maka mahar itu terjadi nanti bayar separuh. Tadi dikatakan halal, tetapi dalam kenyataannya itu ya separuh halal, separuh majan gitu. Karena dia punya hutang, perlu diulang kan nikahnya? Nggak perlu. Ya kan disebut ya disebut kan akadnya sudah sah. Cuman beda untuk apa pengaplikasiannya, pemberiannya saja kan ya itu. Ada pernikahannya sah. Nggak perlu diulang. Nggak perlu. Ya, kemudian kita disampaikan oleh Habib cukup kalau mahalnya itu nggak jelas, cukup atau terlalu banyak yang disebut cukup disampaikan kita waktu aneh ini. Iya. Iya kan mahar itu kan biasanya persetujuan suami istri. Sebelum nikah kan ngomong-ngomongan bahas masa mahar. Kok maharnya piro? Maharnya sakmene. Udah anta, kok maharnya begini itu kan nanti ya wes enggak apa-apa. Itu berarti kan sudah persetujuan. Paham? Tidak perlu disebut dengan nomor cantik, dengan mahar tis'a alaf, tis'a wa tis'a wa tis'in wa tis'a wa tis'in sampai kosol tis'a tis'in terus gitu.
Salah. Apa yang diganti mutafakun alaih gitu nggak Boleh. Boleh. Ya? Boleh. Jadi nggak ada kalimat halal aja nggak ada berarti itu ya. Mutafak kan persetujuan suami istri. Jadi nggak pakai halal Nggak perlu. Mutafakun alaih gitu ya. Nggak perlu. Nah, kan ini kan agak jarang diketahui. Iya. Jarang banyak orang tahu masalah ini. Yang banyak ada kalau pakai halal di majalah kayak gitu. Iya. Jadi kalau diganti mutafakun alaih kan Ya biasanya perjanjiannya kok bayar kontan ya mas ya kan nanti kan musyawarah. Tapi aku nggak iso di mahar kok tak bayar tahun ngarep. Itu kan persetujuan dibalik akad. Sebelum akad kan persetujuan dulu biasanya kan seperti itu. Masa mungkin orang datang sebelum ada persetujuan atau permusyawarah masalah mahar tiba-tiba ngomong dengan mahar 1 juta rupiah loh. Kira-kiran, aku nggak mau 1 juta, aku 1.000 air buyar itu pernikahan. Tapi biasanya persetujuan dulu, permusyawarah lah masalah mahar itu. cukup disampaikan mutafakun alaih. Mutafakun alaih. Fadhal yang lain? Dan apa yang tidak maka bukan termasuk itu. Bukan termasuk makna ibarat yang selain. Hah? Apa? Sama ta'aruf. Lamaran itu kan duit ya. Kalau bahasa kita itu jihaz. Tapi kalau melamar itu khitbah. Khitbah. Itu melamarnya. Uangnya, hadiahnya atau apanya terserah lah. Apa hadiah bisa diartikan hadiah, bisa diartikan saya tadi katakan apa? Ngecup tadi itu. Ya. Itu namanya jihaz. Mahar itu mana beda lagi mahar. Ta'aruf itu perkenalan, mengenali si perempuan tersebut bukan seperti yang saya pernah sampaikan. Kenalan kok digowo, digoncengno, dikonan dindi, ndak ada. Kenalan ini cukup dengan mengetahui wajahnya, orangnya seperti apa kayak gitu. Fadhal yang lain? Ngecek. Saya punya teman kerja dalam kondisinya itu rumahnya di Malang, dia kerjanya di Sidoarjo. Saya sempat shock, dia cerita itu, dia bilang kalau sholat maghribnya gimana, kalau mau pulang gitu, kalau pada saat dimurasi sudah ada dia sholat, tapi kalau dalam bis dia enggak sholat, ketika langsung bis dulu jalan sampai di Malang dia kan ketemu isaknya. Nah dia mengaku kemarin sholatnya maghribnya atau di dalam bis dia tayamum sholat maghrib di bis atau di kodok di isaknya. Pertama dia sholatnya bisa jamak, intinya gitu. Iya, iya. Oke. Dia nggak memberatkan, karena dia malah gampang kan, baik nggak sholat karena di perjalanan gitu. Lebih baik tidak sholat. Jangan sholat. Oke. Jadi pertama dia bisa jamak, itu keuntungan dia. Lalu kemudian ketika dia sholat, dia bisa jamak dan lain sebagainya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, dia maghrib di mana? Kalau dengarnya kalau di dalam bis dia tidak sempat sholat maghrib. Ya. Kan tiap hari seperti itu. Oke. Berarti dia di maghrib posisi di dalam bis. Ya, kalau Oke.
Oke. Kalau dengan adzan dia sholat dulu terus jamak, bagus. Tapi sekarang ada keadaan dia terkadang dia dengar adzannya di dalam masjid, di dalam bis, dalam perjalanan. Apakah dia tayamum? Pertama tidak bisa tayamum. Tidak bisa tayamum. Kenapa tidak bisa tayamum? Di bis itu ada air nggak? Hah? Lah, wong sang ini banyak apa tuh? Air, berarti bisa wudhu. Orang saya ini separuh ini aja bisa wudhu kok. Pertama. Dan kedua, dia mau sholat atau dia bisa mengatakan seperti ini, saya karena perjalanan ya, belum masuk Malang dan sebagainya, saya niat jamak takhir. Pegang itu. Jadi pegangan. Nah terus sampai masuk ke Malang, maka jamaknya sudah nggak bisa, paham ya? Maka otomatis berubah menjadi qadha maghrib. Lo kan berarti meninggalkan maghrib? Enggak, maghribnya masih dalam keadaan uzur tadi. Sehingga ketika masuk isya, maghribnya masih dalam posisi uzur, maka nggak masalah. Tapi dia sholatnya bukan usolli fardhul maghrib jama'an ta'khiran, enggak, tapi qadha'an lillahi ta'ala. Paham ya? Nah. Ada yang lain? Agus, fadhal. Asar itu kan di masjid tersebut Pak. Anaknya satu sama teman-teman. Kebetulan gak ada dikir, masjid ini di Muhammadiyah. Setelah sholat 3 rakaat itu kan asar. Itu apa makmum? Maksudnya sholat berjamaah. Itu selesai gimana? Sabar. Artinya nggak ada apa-apa. Mana jamaah sama yang masjid itu yang berjamaah. Saya tidak paham saya. Masjid, ente masuk di masjid tersebut dengan sudah sholat. Belum sholat, masih setelah ada. Oh belum sholat, oke. Anak khawatir kalau anak ikut jamaah di masjid tersebut, anak ditinggal sama rombongan. Oh, Sebagian temannya ini ya ya. berjamaah duluan gitu. Nah, setelah ada orang kata berjamaah itu komat, terus sholat berjamaah. Anak berjamaah itu gimana sholatnya? Nah ya apa, syarat-syaratnya sudah terpenuhi kan? Syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, ya sholatnya sah. Hah? Bukan 2 imam, 2 jamaah. Ya. Modal yang lain? Tahajud gabung. Yang selalu saya sampaikan, yang dinamakan tahajud itu adalah tidur setelah sholat isya, atau sholat yang dilakukan setelah tidur, sholat yang dilakukan setelah bangun tidur dari selesainya sholat isya, walaupun jamak takdim. Ada orang sholat jamak takdim, sholli fardhu salatul maghrib, habis itu sholli fardhu salatul isya jama'an takdiman qasran lillahi ta'ala. Terus dia itu dalam posisi wirid turu melek, padahal subhanallah melek gara-gara imam ngomong Allahu Akbar, dipikir jihad itu. Apa itu misalnya dia sudah bisa tahajud. Dari yang menjadi pertanyaan apakah harus diniatkan usolli sunnat tahajud atau tidak? Tidak perlu. Setiap sholat dari bangun tidurnya tadi itu semuanya dinamakan tahajud.
dinamakan tahajud. Termasuk tahajud itu bisa dilakukan adalah dengan witir, taubat, hajat. Itu bisa semuanya. Usolli raka'ataini minal witri wal hajat wat taubat lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dapat semuanya. Mau ditambahi tahajud boleh? Boleh, enggak masalah. Boleh, enggak masalah. Tapi jangan digabung dia isya sama witir ya, kan hati karo. Karena masing-masing maksudah, punya tujuan masing-masing. Jadi seperti itu. Ada yang lain? Iya. Puasa sunnah Yaumul Fitr. Yaumul Fitr. Itu 13, 14, 15. Itu kalau 14-nya halangan apa bisa dilanjutkan tanggal 16? Bisa. 13, 14, 15. 14-nya halangan karena keluar kota. Diganti dengannya tanggal 16. 13, 14, 0, 15, 16. Boleh. Boleh. Karena 3 hari ya. Seperti halnya orang puasa ayam sud. Ayam sud itu 28, 29, 30. Waduh, soro ternyata ya bisa 1, 2, 3. Selama sud atau gelap, nggak ada bulan maksudnya, maka boleh. Dan itu 3 hari berturut-turut. Wallahu ta'ala alam. Ada yang mau tanya lagi lah? Oh iya. Bacaan siara subuh apa? Siara kubur yang praktis itu ya Pak? Tanpa yasin tahlil. Simpel kalau praktis. Ziarah kubur simpel. Iya, nggak lama-lama di Gampang lah. Diparani datang assalamualaikum apa doa kalau misalnya salam ke ahli kubur nggak mau panjang-panjang. Assalamualaikum ya Maulana Ahmad rahmatullah maula ampel. Tak hari. Al-Fatihah ilaru Maulana Ahmad rahmatullah maula ampel Al-Fatihah. Waladhdallin amin. Wes mari buyar. Ya. Saya kita kalau ziarah Zambal ya gitu. Zambal ada ziarah bocah Yasin kabeh saumur hidup ndak mari-mari. Nah, caranya pakai itu. Bagus pertanyaan, banyak yang enggak tahu. Ya. Hah? Doa ya terserah. Allahumma ya Allah, berkat daripada walimu fulan, kabulkan hajat saya. Utang akeh, lunaskan ya Rabb. Mari. Lo kan gitu, saya to the point. Iya. Iya. Ya sama lah kayak orang hidup. Orang hidup ini wong mati ini diparani terus suwe nang yo blenger gitu. Gila opo cek suwene iki. Ibaratnya itu seperti itu. Lah kita orang ini kalau mau butuh sesuatu kan datang ke rumahnya orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya apa sehat-sehat, alhamdulillah, masya Allah. Gini, saya ini mau nagih proposal, coba dibantu, mari balik, kan gitu. Nek saya mau nagih proposal, sampai ono apa jenenge takoni jajane, lumpure, ta apa. Ya kan blenger kan kayak gitu. Langsung to the point. Ya. Datang ya abana astaghfirullah dzunubana inna kunna khati'in ya atau ya ayyuhal aziz masana wa ahluna dhur wa ji'na bi bid'a musja fa ufulana al-khair wa tasaddaq alaina innallaha yazid tasaddiqin. Bahasanya di surat Yusuf itu ya. Ya ayyuhal aziz wahai orang yang mulia masana wa ahluna dhur, saya ini dapat banyak masalah. Jadi bid'ah musja dan kami datang dengan membawa bid'ah ya barang-barang dagangan faufil al-kail wis timbanganku ya ibarat itu timbangan saya penuhi aja subhanallah. Ya bahasa kita kantongku kosong isen ono. Loh iya segitu aja sudah. Wali itu seneng ngono ya. Bahasa basi. Wali ini bingung nek kon kakeran diplentir tapi aduh langsung aja itu the point. Mereka senang gitu the point. Cuman aja mbok jaluki tok ya. Kirim ono Fatihah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab.
Loh, gini loh. Ini kan waktunya apa namanya? Makan ini ya. Waktunya Ramadhan. Waktu Ramadhan itu walimah. Itu bebas. Sampean ada udzur mau balik nggak apa-apa. Mau tanya silahkan gitu. Ayo. Jangan dianggap terus waduh takut tok lah nggak boleh muli. Lu muli yo. Ada hukumnya nggak loncat-loncat ke kuburan gitu? Ke kuburan di Ikan merapat gitu. Loncat-loncat itu lapo. Jalan di atas kuburan. Kalau misal ada yang memakruhkan. Ada yang memakruhkan, ada yang memubahkan. Nah, sampai haram enggak. Sampai haram enggak, kecuali itu tanah kuburannya adalah tanah dia bayar sendiri, wakaf ya. Lalu kemudian bukan wakaf, dia bayar sendiri tanah punya dia. Lalu kemudian kita melewati kuburan tersebut, itu berarti kita melewati di tanah milik orang. Paham ya? Tapi kalau tanah kuburan umum itu nggak masalah, nggak sampai haram kok. Kecuali kalau dinilai tidak menghormati, seperti misalnya maaf buang hajat di situ, itu haram. Tapi kalau jalan di atas, ya haram. Duh, kuburan saya ini, waduh, jangan dikunjungi. Digaya anu kok latihan penerbangan. Ngerti latihan penerbangan? Adu doro. Duduk terbangin. Sama main dadu, main budi. Ya, haram. Hukumnya mencium mayat itu gimana? Al-Imam Ibn Hajar itu mengatakan pertamanya tujuannya apa dudukannya. Ada sampai yang mengatakan haram. Tapi ada yang mengatakan bahwasannya itu dari dulu banyak itu sering itu. Ya. Kalau di sini kan ziarah itu kan biasa ya, mau ziarah silakan, nggak ziarah silakan. Tapi kalau kita di Hadramut itu tiap Jumat kudu ziarah, Zambal itu. Maka kadang-kadang ada yang anu, kalau hatinya terlalu misalnya takdim, penuh dengan pengagungan, menghormati, lalu kemudian apa namanya cinta dengan itu nggak masalah, nggak masalah. Tapi sekarang ini bukan cinta, melok-melokan. Iya kan? Udah mau aku tak ngambil sisan. Ngono iku kadang-kadang ayo foto dia pas sambung itu. Iya. Hah? Konten. Keren. Fadal yang lain. Bisa sampai haram. Ya, betul. Salam. Ada sebuah keluarga suami istri, dia itu sama-sama kerja mungkin ya, sama-sama kerja. Tapi beberapa tahun kemudian istri ini jadi kaya, lebih kaya daripada suami. Akhirnya istri ini seakan-akan sok ngatur suami, bahkan mungkin agak sedikit berani ke suami. Jadi sebagai suami itu perlu dipertahankan atau memang ditinggal wanita seperti itu. Maksudnya dicerai lah. Iya. Soalnya ini mungkin karena dari segi ucapan atau tindakannya mungkin menyakitkan. Tapi kalau dipertahankan mungkin apa tekanan batin, tapi kalau ditinggal maksudnya kalau dipertahankan mungkin kan lebih ini apa oh ya tidak apa-apa lah ini karena Oke. Pertama yang salah suami. Karena kenapa kok istri dibiarkan bekerja? Perempuan kalau megang uang pasti dia merasa lebih hebat dari laki. Sembuh ini mari ini apa ya tangan. Beb nggak gitu beb macam-macam hari ini. Ya. Tapi intinya seperti itu. Itu wes pasti wes. Ya. Makanya istri itu tidak usah.
Kok gak kerja ini ngatur kok. Wes angkat tangan. Ibaratnya gini, perempuan ini. Ada kan konten yang mengatakan ojo urip, ojo kan. Wis pangeran iku ngekeki alis gena wae dikucukur-cukur dirapikno maneh, dirapikno maneh kok apa meneh anu ya. Padahal iku pangeran iku Allah yang maha besar. Jadi seperti itu pertama. Suaminya yang salah kenapa kok istrinya sampai dianukan kerja. Lalu kalau sudah terjadi seperti ini bagaimana musyawarahkan. Ini kasus langsung ya ibaratnya waqi'iyah, kenyataan nyata. Maka diajak musyawarah dan dikatakan bahwasanya Bu, sekarang waktunya berhenti. Insya Allah dengan istrinya itu berhenti kerja, si suami kerjanya akan menjadi lebih barokah. Terus talak bagaimana? Talak itu adalah solusi paling akhir. Mentok sudah nggak bisa apa-apa lagi, itu ada talak. Makanya dikatakan abghadul halal ilallah. Paling dibencinya halal sama Allah itu adalah talak. Itu solusi terakhir. Nah, kalau tolak, apalagi sudah suami istri punya anak, kalau bisa autasrihan bi ihsan. Talaknya itu baik-baik. Ya, jangan talak itu kok mari musuh teman. Ya, ibaratnya itu apa? Pemain MMA itu tukaran. Nek wis mari mudhun teko ring itu ya biasa. Ini yang aslinya hidup sehidup semati terus kemudian talak terus pisah teman wis. Ndak sopo-sopoan dan lain sebagainya. Kalau bisa jangan seperti itu. Saya katakan talak solusi terakhir. Kalau bisa membicarakan dengan baik-baik, cari solusi bersama. Saya kira-kiran, ndak kon metu kerjaanmu, ndak sampean Mas, ndak sampean mau Jadi ini pernikahan itu aslinya pernikahan itu berdasarkan dengan kekeluargaan. Ojo kabeh itu jangan semuanya itu menjadikan talak itu sebagai senjata makan tuan. Seperti itu. Kalau masih bisa diomongkan lebih enak. Ya. Seperti misalnya wab'ath sampai dikatakan Al-Qur'an dan wab'ath hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Sampai mentok dak anu mungkin si suami dan si istri ini ketemu ribut aneh. Maka jangan ketemu, kirim orang. Coba tahu tanya maunya dia apa, dia tanya maunya dia apa, terus satu orang jadi penengah. Insya Allah enak. Ya. Insya Allah enak. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya mari hari. Afwan.